Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah dijadikan oleh Allah sebagai manusia al-insan. Ini adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Karena jikalau kita tidak dijadikan makhluk bernama manusia, sudah barang tentu hadirin sekalian, derajat kita sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kambing, sapi, setan, dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dijadikan Allah sebagai manusia al-insan, makhluk yang mulia. Laqad karomna bani Adam. Dan atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga menjadikan kita sebagai umat muslim, orang yang beragama Islam, agama yang lurus, dinul qayyim, agama yang benar, agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu, maka patut kita bersyukur karena kita sudah menjadi orang Islam, sehingga dengan memeluk agama Islam kita tahu jalan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Ketika kita tidak ditakdirkan memeluk agama Islam, sudah barang tentu pada saat ini kita masih berada dalam kesesatan, kejahiliahan. Kita tidak tahu mana yang seharusnya disembah. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Maka bersyukurlah kita dijadikan Allah sebagai umat muslim, orang yang beragama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, tentunya secara otomatis kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, nabi yang mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Disinilah hadirin sekalian, antara kita sebagai manusia yang beragama Islam, manusia yang dimuliakan Allah dan beragama Islam dan bernabikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Sehingga disinilah koneksinya, disinilah matchingnya. Kita umat Islam, beragama Islam, makhluk Allah yang paling mulia dan memiliki nabi yang paling mulia. Sehingga hadirin sekalian, maka tepatlah kiranya kalau kita disebut umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya, atau khairu ummah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tapi hadirin sekalian, tentu kita harus sadar bahwa sebagai umat yang terbaik, kita
harus memiliki suatu keinginan untuk mempertahankan daripada eksistensi umat terbaik tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wanha anil munkar. Karena khairul ummah ini, umat yang terbaik ini, cirinya hanya itu, mau melakukan amar ma'ruf dan selalu melaksanakan nahi munkar. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan ini, bulan Ramadan, yang disebut bulan ampunan, tentunya tiada hal yang terbaik kita lakukan adalah terus-menerus kita memohon ampun dari segala khilaf dan noda, daripada kesalahan-kesalahan, daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena hadirin sekalian, manusia ini adalah makhluk yang tidak pernah terlepas daripada kesalahan dan dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang sedang kita lakukan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa yang akan datang pun mudah-mudahan dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang-orang yang mau melakukan taubat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta, sangat senang, sangat suka kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan ampunan ini kita menjadi orang-orang yang suci, sehingga merasa enak, merasa nyaman ketika kita berada di bulan suci dan akan maksimal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan tentunya pertobatan ini harus segera kita lakukan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit di tempat terbenamnya, maka tobatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat kiranya hadirin sekalian, ulama menyampaikan syarat-syarat bertobat. Yang pertama hadirin sekalian adalah kita harus berhenti untuk tidak melakukan dosa kembali. Itulah syarat tobat yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian, kita harus bertekad tidak akan mengulangi lagi dosa yang pernah kita lakukan. Tanpa ada tekad tersebut, maka kita akan masuk pada peribahasa istilah Sunda, tobat sambal. Sudah tahu pedas, dicocol lagi, dicocol lagi. Tapi hadirin sekalian, dengan tekad yang bulat kita tidak akan melakukan dosa lagi, maka kita akan masuk kepada syarat-syarat bertobat. Kita akan melengkapi daripada syarat-syarat bertobat tersebut. Yang ketiga hadirin sekalian, tentunya syaratnya kita harus bersedih
bersedih pernah melakukan dosa dan kesalahan, tanpa ada rasa sedih dalam pertobatan kita, maka tobat ini tidak akan bermakna. Tobat tanpa ada kesedihan pernah melakukan dosa, maka tobat ini tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka upayakan hadirin sekalian, usahakan semaksimal mungkin kita bersedih telah melakukan dosa, hadirin sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang keempat adalah syaratnya bertobat itu harus tepat pada waktunya. Kapan waktunya? Yang tepat waktunya adalah sebelum syakaratul maut menjemput kita. Itu pertobatan yang tepat waktu. Tapi ketika syakaratul maut sudah menjemput kita, maka sudah tidak ada lagi waktunya untuk kita bertobat. Oleh karena itu, manfaatkan bulan yang penuh ampunan ini agar tobat kita tidak telat, tobat kita tidak kelewat. Sebelum sakaratul maut menjemput kita, kita sudah benar-benar bertobat. Sehingga ulama mengajarkan doa kepada kita, yaitu doa di mana kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, baik di penghujungnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir syaratnya bertobat adalah jika kesalahan ini, dosa ini, kezaliman ini dilakukan oleh kita terhadap sesama manusia, sebelum minta ampun kepada Allah, tentunya kita harus minta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita sakiti, karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kesalahan ini kita mintakan maaf terhadap orang-orang yang pernah kita sakiti dan pernah kita zalimi. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, dengan kultum yang singkat ini kita semua Allah berikan kesempatan untuk bertobat, dan pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya kita, tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibu bapak kita juga diampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan alam dunia ini. Dan kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa seluruh keluarga kita, anak keturunan kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.